Welcome back teman-teman. Yes, beberapa waktu lalu saya sempat buat sebuah video tentang 4 ciri zona supply dan demand yang profitable. Dan dari video tersebut ada banyak teman-teman yang apa ya, yang komplain teman-teman ya. Komplain karena, "Mas tambahin dong pakai plus sama chartingnya karena agak membingungkan ini penjelasannya." Yes, saya sangat paham teman-teman ya. Karena materi yang saya sampaikan di video tersebut memang kalau memang untuk teman-teman yang belum paham dengan zone akan sangat membingungkan. Nah, dari itu video ini adalah video kelanjutan dari video tersebut ya, 4 ciri supply dan demand yang profitable, akan saya bahas menggunakan chart. Oke, yang pertama, jika teman-teman ingin melihat atau menemukan sebuah zone yang memang benar-benar, teman-teman nggak lagi meragukan zone tersebut, ada 4 ya. Yang pertama teman-teman ada rally based rally, drop based drop, drop based rally, drop based rally, dan rally based drop. Kita lihat aja. Rally based rally itu seperti apa Mas Teguh? Oke, ada satu contoh di Euro CHF masih aktif sampai sekarang. Contohnya, ini adalah rally based rally teman-teman ya. Rally based rally ya. Kemudian kita cari contoh rally based rally yang lain. Kita pindahkan ke chart yang lain. Kalau ini teman-teman bisa disebut dengan drop based drop ya. Drop based drop. Yang ini juga bisa disebut dengan drop based drop. Oke. Kemudian rally based dropnya mana? Rally based dropnya teman-teman bisa, ini adalah rally based drop. Bentar. Ini termasuk rally based drop. Sebentar saya cari pair yang lain aja. Ini adalah drop based rally based rally ya. Demand berarti ya. Ada rally based rally teman-teman. Kemudian nah ini adalah drop based drop supply. Ya. Ini adalah drop based drop supply juga. Kita perbanyak kasusnya ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa buat sudah punya trading view ya, kemudian teman-teman punya nah teman-teman langsung aja klik, tulis aja di sini ya, trading view. Di trading view teman-teman tulis aja misalnya di sini adalah drop based drop supply. Nah, ini teman-teman boleh teman-teman kirim di kolom komentar ya. Kemudian di copy linknya, copy link ini kemudian letakkan di kolom komentar. Jadi ini adalah drop based drop supply. Nah, selanjutnya kemarin itu adalah salah satu teman-teman untuk mengetahui bahwa zone tersebut adalah zone yang memiliki profitable gitu ya, dan memiliki high probability adalah yang pertama teman-teman ngelihat formasinya jelas ya. Kalau dalam sebuah formasi yang jelas teman-teman bisa cek ya. Formasi yang jelas ini adalah leg in, basing, dan leg out. Ini adalah formasi yang jelas ya. Oke, saya lihat, perhatikan. Ini adalah leg in. Ya. Leg in. Dan kemudian yang di sini di bawahnya ini adalah leg out. Ya. Leg out. Jelas ya teman-teman ya. Jelas antara leg in, basing, dan leg out. Teman-teman ada maksudnya memiliki perbedaan antara drop base drop, antara garis basingnya ini ya, base, area basing atau zone-nya ini, base drop supply. Base ini dengan leg in-nya, dengan candle yang masuk ke dalam area base, kemudian membentuk base dan kemudian keluar dari area base ya. Nah, ini adalah memiliki perbedaan. Ini adalah candle Marubozu dan keluarnya juga candle Marubozu. Jadi masuk dia membuat base, sebelum membuat base dia memiliki candle Marubozu, dan ketika kemudian keluar, kemudian dia membuat base-nya adalah candle boring candle ya. Kemudian keluar dari boring candle ini dia harus Marubozu lagi. Nah, disinilah yang saya maksud adalah memiliki perbedaan antara leg in dan leg out. Antara leg in, leg out, dan base-nya.
Base-nya itu adalah boring candle-nya, teman-teman, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat secara kasat mata, teman-teman bisa tek, oke, ini adalah drop base drop. Oke, ini adalah drop base drop. Kemudian mana lagi? Teman-teman cari area yang lain misalnya ya. Nah, jika teman-teman, juga ngelihat formasi yang jelas ya, yang terlihat jelas. Contoh misalnya ini, formasi terlihat jelas teman-teman ya. Ini adalah apa, rally base rally teman-teman ya. Rally base rally demand, ini kan jelas ya. Rally base rally. Mana leg in-nya? Ini leg in-nya. Sorry. Ya, ini leg in-nya. Kemudian layout-nya mana? Layout-nya ini. Base-nya mana? Base-nya yang ini. Ini base-nya. Oke. Jadi ini adalah base rally ya, atau demand kita, tempat kita membeli. Sorry. Kemudian ini ada layout-nya, ini leg in-nya, sorry. Dan kemudian ini adalah layout-nya. Jelas ya, terlihat ada perbedaan ya antara leg in, ya, antara leg in, candle Marubozu, basing dan candle Marubozu layout. Nah, kalau misalnya teman-teman terlihat jelas seperti ini, udah biasanya area-area yang terlihat jelas seperti inilah yang bekerja, yang work, ya. Kita lihat harga masuk, nyentuh, mantul dan up lagi, ya. Gitu aja, selanjutnya sampai seterusnya. Bahkan bisa jadi dia akan akan menjadi penghalang ya, resisten atau jadi penghalang sebuah harga mantul lagi sampai beberapa kali ya. Dan itu kita sering sebutnya adalah area original zone. Nah, setelah teman-teman paham dengan formasi yang jelas tadi, rally base rally terlihat jelas, drop base drop terlihat jelas. Ingat ya teman-teman ya, kalau saya pribadi saya lebih senang melihat sebuah zone-nya itu, formasinya itu adalah rally base rally dan drop base drop. Ya, contoh rally base rally seperti ini tadi, ya. Oke, seperti ini rally base rally. Kemudian contoh drop base drop adalah seperti ini tadi, ya. Kita lihat drop, basing dan drop. Nah, saya senang dengan area-area seperti ini, rally base rally dan drop base drop. Bagaimana dengan rally base drop dan drop base rally, Mas Teguh? Apakah itu diabaikan? Ada yang tidak saya abaikan. Jadi gini, ada beberapa teknik sebenarnya ya. Nanti kita jelaskan di lain video deh ya. Rally base rally bukan saya abaikan teman-teman, hanya saja tidak saya gunakan di teknik yang ini, gitu ya. Ada kalau misalnya rally base drop dan drop base rally, saya menggunakan akun yang terpisah teman-teman ya. Yang tidak diintervensi, itu dia ya, akun yang tidak terintervensi dengan apapun itu. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk mengetahui ciri-ciri supply atau demand yang memiliki probabilitas yang tinggi lagi seperti apa Mas Teguh? Selain di samping kita sudah paham dengan rally base rally dan drop base drop. Nah, ciri-ciri berikutnya yang kemarin di video yang kemarin ya saya bahas itu adalah tentang front running institusi. Nah, front running institusi itu seperti apa? Front running institusi itu adalah yang mana ketika ada zone terdekat dia, ya, ada zone kemudian ada harga yang nyentuh langsung langsung melanjutkan trennya gitu ya. Contoh misalnya gini, teman-teman ngelihat ada rally base rally. Ya, ada rally base rally. Contoh misalnya saya lihat di Nasdaq ya. Nasdaq 100. Oke. Nah, contoh seperti ini teman-teman ya. Ini adalah rally base rally, teman-teman. Rally base rally dan ada quick retest. Nah, ini yang disebut dengan front running institusi. Ya. Ini rally, sorry, saya kecilkan dulu. Ini rally base rally, teman-teman udah jelas ya, udah paham ya. Oke, ini apa namanya? Ini leg in-nya, berarti ya. Ini leg out-nya. Oke, ini leg out-nya. Base-nya mana? Base-nya yang ini, ya. Oke. Oke. Ini base-nya. Base rally, demand, teman-teman. Selanjutnya ini sebagai leg in-nya. Dan kemudian ini sebagai leg out-nya. Ya.
leg out-nya, ya. Jadi ada leg in, leg out, dan base dari base rally tersebut. Nah, front running-nya seperti apa? Front running-nya itu adalah harga yang cepat masuk kembali lagi ke area base dan kemudian meninggalkan area base tersebut. Nah, itu disebut dengan front running. Nah, di sini dalam kasus ini adalah front running-nya adalah ini, teman-teman. Ya, nah ini dia. Nah, kenapa ini mesti jadi satu indikator bahwa area ini menjadi area yang memiliki probabilitas yang tinggi, Mas Teguh? Yes, karena apa? Gini teman-teman. Halo teman-teman traders, sorry saya potong videonya. Banyak orang berpikir pengen trading tapi dia nggak ngerti banget trading itu apa dan bagaimana bisa bersikap sebagai seorang traders pemula. Nah, saya udah bikin satu playlist khusus buat teman-teman semua di mana Anda bisa manfaatin kalau memang Anda bener-bener ngerasa saya tuh belum ngerti trading Mas Fadli. Saya tuh bingung harus mulai dari mana. Gimana caranya memulai bisnis forex ini untuk bisa menghasilkan buat saya. Nah, teman-teman, Anda akan sangat happy kalau teman-teman bisa manfaatin program pemula yang sudah kita siapin. Dan ini gratis. Anda bisa nanti habis ini lihat aja kolom deskripsi kita yang ada di dalam YouTube ini. Anda buka, Anda klik linknya dan Anda bisa dapetin video forex pemula yang bisa teman-teman manfaatin. Oke, itu aja pengumuman singkat dari saya. Silahkan lanjutkan nonton videonya. Artinya front running itu dia memiliki kecepatan, memiliki apa ya? Orang dalam, ordal ya. Ada inside institusi, inside information gitu ya. Ada orang dalam yang mengatakan bahwa, "Bro, ini ada para petinggi atau para institusi besar memiliki pending order di sini." Nah, orang dalam itu memberikan informasi kepada kompetitornya kah, kepada apa ya, kepada order taker di bawahnya gitu ya, order taker institusi tersebut gitu ya. Oke, lu bisa beli lagi di sini, beli lagi di area ini untuk mengamankan harga gitu ya. Akhirnya dia langsung cepat ambil areanya. Jadi nggak butuh waktu lama teman-teman ya. Ada rally, base rally, dia tahu di sini ada tumpukan order lumayan besar, kemudian harga masuk dan up lagi gitu. Nah, artinya kalau misalnya teman-teman, logikanya gini ya. Kalau misalnya dia di sini memiliki tumpukan order yang banyak, order yang cukup lumayan gitu ya. Artinya dengan sentuhan secepat ini bisa jadi belum tentu tuntas, belum tentu habis area order di sini gitu ya. Tumpukan order di sini belum habis total. Kalau misalnya belum habis total, maka kita bisa masuk di kesempatan keduanya, gitu ya. Kesempatan keduanya di sini. Jadi, ini adalah front running institusi menandakan bahwa, jadi kalau saya bilang ini front running institusi itu punya nilai 2 tambahan ya, tambahan nilai 2. Jadi fresh zone tadi, formasi yang jelas tadi ya teman-teman ya. Kemudian front running institusi ini nambah 2 poin gitu. Jadi ada 3 nih ya, udah ada 3 poin ya. Jadi kita bisa masuk di area ini di kemudian harinya. Harga masuk out ya. Nah, ini ada yang disebut dengan front running institusi. Nah, selanjutnya di video tersebut saya juga sampaikan teman-teman untuk melihat sebelah kirinya ini banyak aktivitas trading nggak? Ya. Too many ya terlalu banyak aktivitas trading nggak? Kalau misalnya terlalu banyak aktivitas trading atau yang disebut dengan white space teman-teman ya. Nah, kita sekarang cari white space. Yang ketiga ya, adalah hindari area white space. Contoh misalnya inilah ya, ini. Teman-teman, di samping ini kenapa ini menjadi valid, menjadi kuat ya, menjadi kuat. Ini saya hapus dulu. Karena di sebelahnya ini kosong, teman-teman. Kosong. Tidak banyak aktivitas trading ya. Yang saya sebut dengan white space itu kalau misalnya di dalam sini ternyata ada harga bolak-balik mana? Seperti ini ya. Harga bolak-balik di sini. Nah, di sini ada zone. Nah, ini sebaiknya dihindari ya. Sebaiknya dihindari kalau misalnya ada area white space seperti ini. Area white space itu apa? Ini contoh misalnya kita cari pair yang lain. Nah, ini adalah area white space. Nah, kalau saya bilang area white space ini adalah area profit zone. Area yang mana ini adalah nihil institusi memasang pending ordernya di sini. Maka dari itu sebaiknya teman-teman hindari area-area yang seperti ini, gitu ya. Contoh misalnya di sini ada gini ya. Ini kan area white space juga ya teman-teman ya. Ini area white space. Teman-teman, kalau misalnya ada area white space seperti ini, walaupun ada zone, sebaiknya teman-teman hindari. Contoh misalnya ini ya. Ada rally base rally. Terlihat di sini ada rally base rally. Kalau misalnya teman-teman lihat, saya sampaikan ke teman-teman tadi juga ada
Lihat di sebelahnya gimana. Oke, ini. Lihat di sebelahnya gimana, lihat di sebelahnya ini terlalu banyak aktivitas tradingnya teman-teman, ya. Sangat banyak candlenya bolak-balik bolak-balik bolak-balik. Nah, kalau misalnya seperti itu teman-teman, walaupun di sini ada demand, ada rally based rally, ya, biasanya dia akan ditembus. Ya, biasanya akan ditembus. Nah, kalau misalnya teman-teman, ngelihat area-area seperti ini, lebih baik teman-teman urungkan ya niatnya teman-teman untuk buat trading plan di area seperti ini, ya. Jadi tinggalkan, sebaiknya teman-teman cari area yang jelas. Contoh, misalnya, ini bisa tadi ya, terus ini juga bisa nih, ada rally based rally. Nah, ini kan terlihat jelas teman-teman, ya. Ini terlihat jelas. Oke, Euro USD. Ini terlihat jelas. Harga masuk, naik ya. Harga masuk, naik. Oke, perhatikan. Rally base rally, jelasan mana? Oke, teman-teman udah bisa kebayang ya? Harusnya udah bisa kebayang. Rally base rally, leg in-nya oke. Basing-nya oke dapat, leg out-nya oke dapat. Dah, selanjutnya di belakangnya ada nggak? Ada white space nggak? Nggak ada nih, kosong nih. Udah ambil. Biasanya ini harga sentuh dan up. Langsung ya, harga sentuh dan up. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang disebut dengan area white space. Nah, ini adalah area-area yang white space. Area yang dimana ini adalah sebuah profit zone. Ya. Ya, ini area-area profit zone. Jadi kalau misalnya ada area-area di sini, ada drop, base drop di sini ya. Kalau misalnya kita lihat seperti ini, mungkin teman-teman akan menganggap ini adalah sebuah drop base drop. Ya. Padahal ini adalah di dalam zona white space. Maka dari itu hindari area-area yang seperti itu. Kalau misalnya ada drop base drop atau ada rally base drop seperti ini, lebih baik hindari aja gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk menghindari kesalahan-kesalahan atau SL yang tidak perlu, teman-teman, ya. SL yang tidak perlu. Ya, mungkin bisa jadi bekerja tapi ya tidak maksimal bekerjanya. Menyentuh TP1 mungkin juga sangat kecil ya gitu. Jadi, teman-teman bisa keluar dari zone area yang ada di dalam white space. Nah, yang selanjutnya adalah breakout ya. Breakout segment. Nah, breakout segment itu apa? Nah, breakout segment ini adalah sebagai tempat kita mengacu untuk melihat zone ini memiliki room to move enggak. Nah, room to move itu apa? Room to move itu adalah memiliki profit zone enggak. Sama halnya seperti tadi white space, seperti tadi. Gini ya teman-teman ya, nih. Ada rally base rally. Room to move-nya mana? Ketika teman-teman ngelihat ini adalah rally base rally ya di Euro USD, rally base rally, ini memiliki room to move. Room to move-nya apa? Room to move-nya itu adalah dari sini, dari harga, dari ininya garis pertama ini adalah garis proksimal ya teman-teman ya namanya ya. Ini garis proksimal, garis entry, atau kita sering sebutnya adalah proximal. Nah, selanjutnya di sini ada garis distal. Garis distal. Garis distal itu apa? Garis terakhir untuk menentukan area gitulah ya, terakhir. Garis terakhir untuk menentukan area. Jadi, ini adalah garis untuk menentukan cut loss ya. Nah, kalau stop loss-nya nanti tinggal dikurangi lagi sekitar 5 pips ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah garis terakhirnya distal dan ini garis entry. So, profit zone itu dari garis proksimal ini sampai dengan garis tertingginya ini. Nah, ini adalah garis profit zone. Artinya apa? Profit zone itu adalah area tempat kita ngambil taking profit gitu ya. Jadi kita mau ketika harga ngebentuk profit zone seperti ini, kita punya rally base rally ini gitu ya. Kita punya rally base rally ini, harga masuk sentuh. Nah, ini adalah profit zone kita. Kita nggak perlu dengan mudah cut profit di sini deh, cut profit di sini deh, cut profit di sini. No, bukan begitu caranya. Gitu ya. Bukan begitu caranya. Caranya karena kita tahu ini adalah profit zone, ya sudah dimaksimalkan aja. Nah, paling tidak maksimalnya adalah teman-teman ada yang namanya easy money target. Easy money target itu adalah 75% dari lebar area profit zone. Ini dia ya, sampai di sini atas, saya bilang 0,75%. Kita tulis di sini 0,75. 0,25 berarti ya, ke atasnya ya. Nah, paling tidak teman-teman kita ngambil profit zone-nya sampai di sini. Gitu ya. Harga di sini rally base rally, harga masuk TP di sini. Gitu. Ini yang disebut dengan
breakout sebagai acuan untuk menentukan profit zone kita ya. Nah, selanjutnya dari 4 jenis ini ya. Jadi 4 jenis itu adalah saya recap lagi teman-teman di sini. Yang pertama itu adalah formasi yang jelas. Satu. Yang kedua adalah front running institusi. Yang ketiga adalah white space. Apa ini namanya? Area di luar white space gitu ya. Kemudian yang keempat adalah breakout segment. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman sebenarnya ini aja udah cukup banget ya teman-teman ya. Teman-teman pahami ini formasi yang jelas. Oke, kata Mas Teguh formasi yang jelas, rally based rally dan drop based drop only. Front running institusi ini adalah tambahan nilainya lumayan, punya 2 poin gitu ya. Teman-teman tadi udah saya jelaskan bagaimana melihat front running institusinya. Area di luar white space berarti di kirinya itu kosong. Good banget. Breakout segment artinya dia punya apa? Punya room to move, punya profit zone. Oke, seperti ini. Udah cocok. Oke, ambil TP1 sampai dengan TP3, TP1, TP2 atau TP3 atau menggunakan easy money target is okay ya. Dan teman-teman ketika teman-teman melakukan hal ini aja ini luar biasa ya, dan ini sudah making money seharusnya. Teman-teman mau menggunakan role ini untuk platform teman-teman gitu ya, untuk making money di akun pribadinya, saya bilang ini udah cocok banget. Cukup ya, cukup gitu. Nah, bagaimana selanjutnya area-area yang seperti apa untuk perlu kita hindari biar kita tidak mengalami stop loss atau loss yang tidak perlu tadi gitu ya. Nah, yang pertama yang perlu dihindari adalah ketika teman-teman ngelihat formasi yang tidak jelas. Paham nggak formasi yang tidak jelas? Contoh misalnya, ini jelas nggak teman-teman lihat? Formasinya, rally based rally, oke ambil. Ya, coba lagi. Ini jelas nggak rally based rally? Ambil. Harga masuk nih kan, harga masuk up. Oke, ambil lagi. Ini ada rally based rally, ini jelas ya kan? Wah ini jadi banyak ya teman-teman ngelihat ya. Rally based rally jelas ini, rally based rally. Ya. Ini drop based drop, ini jelas loh teman-teman, drop based drop. Nah yang nggak jelas cuma contoh misalnya yang nggak jelas, oke ini rally based rally nggak ya ini rally based rally. Kalau misalnya teman-teman ragu dengan rally based rally ini, oke. Jadi gini, keraguan teman-teman untuk melihat rally based rally, drop based drop, melihat sebuah zone adalah ketika teman-teman ragu menentukan garis entry-nya, dan yang paling utama adalah teman-teman ragu menentukan garis distalnya. Kalau misalnya teman-teman ragu menentukan garis distalnya, lebih baik teman-teman hindari zone tersebut. Ya, contoh misalnya kayak gini, aduh ini rally based rally di mana ya? Ragu nih mau naruh garis distalnya, lebih baik hindari. Nggak usah dipaksain ya. Kenapa? Kalau misalnya dipaksain, saya sampaikan di video tersebut ya. Kalau misalnya teman-teman paksain, artinya ketika teman-teman kena stop loss di area tersebut, artinya malah teman-teman jadi minder ya, jadi minder. Wah, sepertinya saya masih belum mampu, akhirnya gitu. Tetapi ketika teman-teman maksain dan ternyata profit, ya kan? Akhirnya teman-teman jadi bingung. Ini kemarin di sini bisa profit, ini kemarin di sini bisa profit. Nah, jadi tidak ada kejelasan, tidak ada apa ya, ketentuan yang baku buat teman-teman menentukan zone yang benar itu seperti apa. Ya, kalau misalnya saya sampaikan seperti ini, oke, ini kan jelas-jelas teman-teman bisa terlihat jelas ya. Ini di sini ada rally based rally misalnya, sorry. Ya. Ini kan jelas, oh, oke, yang ini areanya harga masuk up, oke, udah selesai. Oh iya, di sini ada juga nih, ini dia rally based rally. Harga masuk up, selesai. Oke, di sini ada rally based rally juga. Harga masuk up, misalnya ya. Nah, kalau misalnya ada kejelasan dari sebuah zone seperti ini kan nyaman. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat seperti ini drop based drop gimana ya? Ini mau taruh di sini atau mau taruh di sini, bingung dah, selesai. Sebaiknya teman-teman tinggalkan, nggak usah dipusingin ya, nggak usah dipusingin ini sebuah zone yang mau diambil atau tidak gitu ya. Jadi gitu, yang pertama adalah yang perlu dihindari adalah, nah ini dia ya, hindari formasi yang tidak jelas. Formasi yang jelas jadi yang tidak jelas berarti ya. Yang kedua,
Nah, apabila terjadi zone yang dari after big drop atau big rally, teman-teman ya, saya sempat jelaskan di sana. Nah, after big drop atau big rally. Nah, biasanya after big drop dan big rally ini itu tercipta karena candle news, teman-teman. Ya, yang mana candle news ini adalah pergerakan dari institusi, teman-teman, ya. Artinya kalau pergerakan dari institusi, retail-retail semua ini dibabat. Contoh misalnya tanggal 5. Nah, ini contoh misalnya nih kan. Nah, ini kan candle-candle news, teman-teman ya. Candle-candle news. Ada rally base drop seperti ini. Ini kan base drop, teman-teman, ya. Ini sebaiknya teman-teman hindari. Mana. Ya. Ini rally base drop, ya. Ini candle news. Ini candle news, rally, kemudian basing dan drop. Nah, jika seperti ini, lebih baik teman-teman hindari area seperti ini. Nggak usah dipasang. Ya. Urungkan niatnya. Big rally atau big drop. Contoh misalnya GBP USD. GBP USD berarti drop ya. Oh, Euro USD. Bukan. USD CAD coba. USD CAD. Nah, ini dia. Ini kan big drop. Big drop, basing, dan rally misalnya. Nah, ini lebih baik teman-teman hindari area-area seperti ini. Gitu ya. Jadi, artinya ini tuh kosong, candle kosong teman-teman. Artinya kalau misalnya pun harga akan dilewatin area ini, big drop ini akan dilewatin dengan mudah gitu ya. Dilewatin dengan mudah oleh harga. Kenapa? Karena memang kosong, nggak ada pertarungan harga di sana. Nah, yang selanjutnya adalah zone yang sudah tidak fresh. Ini juga teman-teman perlu hindari ya. Zone yang sudah tidak fresh itu seperti apa? Contoh gini, jangan sampai teman-teman tadi ya, contoh di NAS 100 ya. NAS 100 itu kan ada namanya front running institusi ya. Nah, jangan sampai teman-teman bingung gitu ya menentukan bahwa apa bedanya dengan tadi Mas Teguh sampaikan zone yang sudah tidak fresh lebih baik dihindari. Nah, kalau misalnya seperti ini malahan jadi 2 poin. Gini teman-teman, zone yang sudah tidak fresh, yes ini sudah tidak fresh. Kalau misalnya zonnya cepat nyentuh kemari dan kemudian up, ini namanya front running institusi. Yes, ini sudah tidak fresh. Tapi ini menandakan bahwa area ini adalah area yang bagus. Nah, zone yang sudah tidak fresh, contoh misalnya ini ya, harga sudah masuk kemari, ya sudah ngelewatin area, atau sudah ngelewatin lebih daripada 25% dari lebar area tersebut. Contoh ini lebar areanya berapa? 100%. Coba 25%-nya udah ngelewatin belum? Kalau misalnya sudah lewat 25%, lebih baik hindari. Ya. Nah, contoh di NZD/JPY ya. Di NZD/JPY ini adalah drop base drop teman-teman ya, dan ini sudah taking profit juga ya, ambil drop selesai. Nah, ini saya sebut juga sebagai front running institusi sebenarnya teman-teman ya. Kenapa? Karena ada drop base drop, kemudian harga naik sempat ke atas, tapi memang belum nyentuh gitu ya, belum nyentuh. Ini kalau Mas Angga bilang ini adalah finger pointing up, menunjukkan bahwa oke, di atas itu loh zona saya. Malahan teman-teman kita punya punya petunjuk gitu ya, punya petunjuk. Zonnya bukan aku tapi atasnya, walaupun misalnya teman-teman ngambil area yang ini juga sah-sah saja gitu ya. Ini teman-teman ya, ini kan jelas ini fresh ya, fresh teman-teman ambil bisa fresh, harga masuk dan drop selesai, itu juga ya. Nah, jadi yang penting kalau misalnya di 55 coba saya turunkan 55. 55 juga oke, drop base drop, harga di sini belum nyentuh ya, belum nyentuh. Jadinya ini masih disebut dengan fresh. Artinya gini teman-teman, kalau misalnya si harga ternyata sudah pertama nyentuh harga drop base drop, kemudian harga nyentuh cepet di sini, itu masih bisa diambil untuk di kemudian harinya. Tapi kalau misalnya sudah seperti ini, nah zone ini masih diambil lagi nggak Mas Teguh? Ya sudah, tidak perlu diambil lagi. Ya. Kenapa? Karena sudah harga masuk cukup dalam. Ya, harga sudah masuk cukup dalam. Jadi teman-teman perlu hindari area-area seperti itu. Oke. Kemudian area yang seperti apa lagi yang perlu teman-teman hindari adalah area atau zone yang tidak memiliki room to move, yang tidak breakout segment. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada zone dan kemudian contoh misalnya USD CHF misalnya, USD CHF kalau tidak salah. Nah, contoh seperti ini ya, USD CHF. Ini kan jelas ya, ada rally base rally teman-teman ya. Ada rally base rally, tapi ini tidak ada room to move-nya. Paling tidak room to move-nya itu adalah 2 kali dari lebar areanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ukur seperti ini, ada nggak 2 kali? Oh, tidak ada 2 kali lebar area, sebaiknya hindari. Ya. Walaupun misalnya kalau misalnya teman-teman ambil dapat TP1 ya boleh-boleh aja. Tapi saya tidak mau. Nah, mungkin teman-teman perlu juga pahami kualitasnya gitu ya.
Kalau misalnya nggak ada room to move seperti ini, ya, kalau misalnya ambil areanya seperti, sorry saya mundurin misalnya di sini gitu ya. Kejadiannya room to move-nya belum dapat ini, belum dapat TP2. Sebaiknya teman-teman hindari gitu ya. Ya. Artinya, kenapa? Kalau misalnya teman-teman ambil area ini, ya cuman ngambil akan apa ya? Kalau misalnya teman ngambil TP2 atau TP3 ini kan nggak akan sampai. Jadi dia punya peluang untuk sampai ngelewatin area TP2-nya gitu ya, area TP2-nya. Contoh misalnya gini. Ini ada rally base rally ya. Nah, up. Nah, kalau misalnya sudah lewatin TP2 kita, sudah ngelewatin room to move-nya, 2 kali dari lebar areanya, maka ini masih bisa diambil. Kenapa? Kita mau RR kita sehat, gitu ya. Kita mau yang bukan 5 pips atau 10 pips kita close, profit, selesai. Tidak. Gitu ya teman-teman. Kita mau RR kita sehat. Paling tidak TP2 atau sudah nyentuh TP3, gitu ya. Jadi gitu, punya room to move atau punya profit zone-nya. Kalau misalnya tidak punya profit zone-nya, lebih baik dihindari. Oke, jadi itu teman-teman ya. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa nambah insight buat teman-teman ya. Coba pertama yang teman-teman yang udah nonton video sebelumnya ya, tentang 4 ciri supply dan demand yang profitable ya. Itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye-bye.